Halo, selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi. Jadi hari ini seperti biasa gue mau share keseharian di toko, tapi keseharian itu bukan keseharian yang biasanya, karena biasanya gue produksi. Sebenarnya hari ini ada produksi juga, cuma untuk video kali ini gue mau fokus ke salah satu penyakit yang ada di printer DTF ini. Jadi gue mau cerita sedikit, beberapa hari belakangan ini atau satu minggu belakangan ini, salah satu channel warna putih itu kan ada dua yang di tengah ya. Nah yang di samping warna hitam ini itu selalu mampet. Jadi gue melakukan cleaning seperti biasa, udah di cleaningnya sampai 3 kali bahkan 4 kali itu masih mampet juga gitu ya. Kemudian gue curiga ke dua hal. Yang pertama adalah tiang nozzle, yang kedua adalah printhead. Kalau untuk menjawab kecurigaan gue terhadap printhead, akhirnya gue kemarin sempat melakukan flushing didorong ke bawah, sempat gue cabut juga. Kalau misalkan kalian nonton video gue yang kemarin, kalian pasti tahu gue udah ngecabut printheadnya, kemudian udah di flushing didorong ke bawah, dan itu normal-normal aja. Maksudnya cairan cleaner yang gua dorong menggunakan jarum suntikan 1 mili seperti ini, itu cairannya bagus gitu, turun ke bawah printheadnya tuh seperti air terjun lah gitu, bagus, nggak ada masalah, nggak ada yang mampet, nggak ada yang clogging lah ibaratnya. Tapi pada saat nanti di nozzle atau di print sih nggak terlalu kelihatan ya, paling tipis gitu ya. Pada saat di nozzle, salah satu channel warna putihnya itu bolong lagi gitu, jadi nggak sempurna lagi. Nah dari sini gue berkesimpulan kayaknya printhead nggak masalah deh, dan dari sini juga gue berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa ini 100% masalahnya adalah di tiang nozzle. Jadi tiang nozzle-nya itu harus diganti. Jadi perlu teman-teman ketahui, ini umur printhead dan tiang nozzle-nya ini udah kurang lebih sekitar, dulu gue beli bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 bulan lah, sekarang kan bulan November ya, ngitungnya gitu banget ya, ya pokoknya 7 bulan lah. Jadi memang kalau menurut gue pribadi sih kayaknya kalau untuk dalam waktu 7 bulan dan tiang nozzle itu harus ganti, kayaknya itu wajar deh. Bahkan gue kalau misalkan ngedenger atau baca-baca teman-teman yang ada di grup tentang DTF gitu, di grup di Facebook atau di mana gitu ya, mereka bahkan ada yang 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan, bahkan lebih dari 7 bulan pun ada gitu. Jadi bervariasi. Tapi memang untuk printer DTF ini, meskipun kalian melakukan maintenance-nya secara berkala setiap hari segala macam, tapi perlu diketahui ada part-part yang memang pada saatnya nanti bakal harus diganti. Salah satunya adalah damper ini yang di atas. Ini pasti harus diganti karena di dalamnya itu kan ada filter, ada saringan, terutama damper yang warna putih gitu ya. Itu bakal lebih cepat diganti dibandingkan dengan damper warna lainnya. Karena di dalamnya itu kayak semacam ada serat, ada saringan gitu dah, ada filter. Jadi filternya itu lama-kelamaan bisa terjadi penyumbatan di situ ya, penyumbatan dari pigmen karet dari tinta warna putih. Kemudian selain damper, itu ada juga tiang nozzle. Tiang nozzle yang ini yang mau gua ganti sekarang nih. Ini namanya tiang nozzle. Jadi tiang nozzle itu seperti ini ya. Gambarannya ini tiang nozzle itu ada di antara printhead itu ada di bawah sini, dan damper ada di atas sini. Ini tiang nozzle tuh ada di tengah-tengahnya gitu. Kemudian selain tiang nozzle, ini dia yang paling mahal, yang paling bikin orang-orang yang beli mesin ini tidak bertahan lama dan akhirnya menjual printer ini kosongan tuh tanpa printhead. Ya, jawabannya udah jelas, yaitu adalah printhead. Itu part yang paling mahal di printer ini. Jadi kalau misalkan kalian ada rencana untuk meminang mesin ini, siap-siapin mental aja kalau misalkan kalian harus ngeganti printhead. Makanya hitung-hitungan bisnisnya tuh harus harus terencana lah dari awal gitu, karena suatu saat part tersebut pasti bakal diganti. Sebenarnya ada yang lain juga, kayak misalkan selangnya gitu ya, terus tabung luarnya, pokoknya segala sesuatu yang dilalui oleh tinta, terutama tinta putih, itu kemungkinan besar pada saatnya nanti harus diganti. Ya kemudian part-part yang lainnya menyusul lah, karena di sini ada motornya, ada mesinnya, ada apalah hal-hal kecil mungkin ya, namanya barang elektronik ini ya, pasti ada substitusi lah ibaratnya. Oke, langsung aja. Jadi sekarang gue mau ngasih lihat ke kalian, gue bakal maintenance printer ini seperti biasa. Gue bakal maintenance sebelum si tiang nozzle ini gue ganti ya, dan gue bakal kasih lihat ke kalian hasilnya seperti apa. Nozzle checknya yang gue bilang dari tadi itu hasilnya buntu ya. Kemudian kalau misalkan memang nanti hasil nozzle checknya masih buntu aja, gue bakal langsung ganti tiang nozzle-nya menggunakan yang baru, dan kita akan lihat juga hasilnya. Jadi jangan bosan-bosan, ikutin terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk.
Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF seperti stick cleaner, suntikan damper, suntikan flashing, masking heat press, damper printer DTF, dan lainnya. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Oh iya, setiap mendaftar di website kreasi.id atau setiap transaksi yang berhasil kamu lakukan, kamu akan mendapatkan koin. Koin tersebut bisa kamu kumpulkan dan nantinya bisa kamu gunakan untuk mendapatkan potongan harga sebesar koin yang kamu punya. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, untuk lebih meyakinkan lagi, selain sedot damper, gue melakukan flashing ya, flashing tarik dan flashing dorong. Jadi kalau misalkan kalian nggak tahu nih bisa kelihatan atau enggak, ini gue sedang melakukan flashing dorong. Kalian bisa lihat nih, ada cairan yang turun dari atas printhead situ, dari bawah printhead situ. Nah, ini lebih lancar lagi nih. Oke, sekali lagi ya, kita dorong lagi menggunakan cairan cleaner. Nah, bagus ya. Sekali lagi deh yang sebelahnya, karena yang bermasalah itu yang tadi yang gua dorong yang pertama itu, yang sebelah kiri, yang di samping warna hitam. Kalau yang di samping warna magenta nggak terlalu bermasalah sebenarnya. Nah, yang di sini nih, nah ini agak berat ini. Tapi kalau tekanannya ditambahin sedikit, dia langsung lancar. Awal-awalnya aja agak berat. Oke, setelah ini kita pakai cotton bud. Diusahakan cotton budnya jangan terlalu berbulu ya. Untuk ini aja sih, untuk ambil cairan-cairan yang nempel di sini aja. Jangan terlalu ditekan di atas printhead ya, biar cairannya itu nempel sendiri ke cotton budnya. Jadi jangan terlalu digesek-gesek. Nah, setelah udah, oke, kita balik lagi ke atas ya. Nah, pada saat melakukan flashing seperti tadi, ini gua kasih lihat dari atas ya. Oke, misalkan ini jarum suntik yang udah diisi cairan cleanernya ya. Jadi pada saat kalian nusuk di sini, itu ada kemungkinan cairan cleanernya tuh keluar ke sini. Nah, itu hati-hati. Nah, ke sini-sini ya, ke pinggir-pinggirannya. Nah, nanti kalau misalkan cairannya itu ke pinggir terus ke sini, masuk ke kabel fleksi yang di sini. Kemudian di bawah sana ada board, itu bakal konslet dan bisa error semuanya, bahkan sampai ke motherboard di komputer kalian. Dan gue udah ngerasain itu. Jadi diusahakan ketika kalian nge-flashing cairan cleaner di ini, namanya kan tiang nozzle ya. Kalian harus memonitor juga cairan-cairan cleaner yang ada kemungkinannya keluar ke sisi-sisi sini. Gue pakai cotton bud aja, gue giniin. Dia kan nyerap tuh cairannya ke cotton bud. Oke ya. Kemudian ya udah, ini udah selesai. Jangan lupa kita angkat ini, karena gue pernah ini lupa diangkat dan nabrak. Pokoknya segala kejadian gue udah ngerasain deh. Lampunya kita matiin dulu. Oke, bentar ya, gue ke mode white dulu kamera. Oke, jadi tadi setelah flashing, gue melakukan pembersihan di area wiper blade menggunakan stick foam seperti ini. Kalian bisa mendapatkan ini di website kreasi.id juga. Tadi gue udah bikin video untuk ngebersihin ya, cuma nggak tahu, kayaknya nggak kepencet recordnya, jadi nggak kerekam. Jadi ya udahlah. Ya intinya ini gue udah melakukan cleaning seperti biasa, dan ini masih menggunakan tiang nozzle yang lama. Kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa ya, meskipun ini udah di cleaning, udah di flashing apa segala macam. Apakah hasilnya akan bagus atau masih mampet, terutama di channel warna putihnya. Sekarang kita akan melakukan cleaning dan nozzle check. Nah, ini sedang melakukan cleaning. Sebenarnya pada saat melakukan proses cleaning ini kita udah bisa tahu apakah si channel warna putihnya itu mampet atau enggak dari capping station di sini nih. Jadi nanti dia akan bergeser, kita akan lihat. Nah, ini belum ya. Yang pertama tuh biasanya emang kosong, warna putihnya belum keluar. Kita tunggu. Yang kedua, pada saat nanti dia bergeser, itu biasanya tinta putihnya udah mulai turun. Kalau misalkan banyak banget, itu berarti channel warna putihnya udah aman dua-duanya. Tapi kalau misalkan hanya sedikit, nah kayak gini ya, ini udah keluar warna putihnya, kalian bisa lihat, tapi hanya sedikit. Nah, ini bisa dipastikan, kayaknya sih ini belum maksimal ya, si channel warna putih yang sebelahnya. Yaudah, nanti kita lihat aja deh pada saat nozzle check hasilnya seperti apa ya. Oke, ini nozzle check yang pertama ya. Kita akan mulai sekarang. Kita lihat ini warna putihnya tuh hanya satu ya.
yang keluar segaris aja, harusnya 2 garis tapi ini hanya segaris. Nah itu ya, jadi ini indikasinya adalah salah satu channelnya pasti mampet meskipun udah di flashing seperti tadi, dan ini membuktikan bahwa memang salah satu channelnya bermasalah. Oke, bisa kalian langsung lihat sendiri di sini. Kelihatan nggak? Nih warna putih yang di sini kosong ya di samping warna hitam, sedangkan warna putih yang di samping warna magenta itu ada keluar. Meskipun atasnya agak bolong, tapi ini dikelilingi sekali lagi pasti bakal keluar. Dan untuk membuktikan lebih lanjut lagi, gue bakal cleaning lagi sekali lagi dan nanti kita lihat lagi hasil nozzle-nya seperti apa ya. Cleaning yang kedua udah selesai, kita akan masukin pad filmnya, pad film bekas ya yang dipakai untuk nozzle check di bagian yang licinnya. Kita masukin. Ini adalah nozzle check yang kedua ya, sekali lagi teman-teman, buat membuktikan bahwa salah satu channel warna putih ini bermasalah. Bisa dilihat ya, keluar tapi nggak sempurna, selalu putus seperti itu. Ini udah di cleaning bahkan sampai 5 kali pun pasti seperti ini terus, nggak sempurna si warna putih yang sebelah warna hitamnya. Nih bisa kalian lihat langsung aja. Oke ya, kalau ini oke. Nah yang ini nih yang bermasalah nih. Oke, sekarang kita akan langsung aja melakukan penggantian si tiang nozzle. Oke, ini ada salah satu baut yang udah nggak sesuai dengan speknya ya. Ini bautnya udah kegedean, udah agak dol di sana. Jadi kita akan dorong aja. Oke, nah pada saat kalian melakukan pembongkaran seperti ini, gue sangat menyarankan hati-hati pada bagian ini ya, pada bagian chip ini yang terhubung dengan kabel fleksi yang warna putih tadi di printer. Ini jangan sampai kena cairan. Kalian bisa tutup dulu pakai kain atau tisu atau apa, baru dikasih karet gitu kalau misalkan pada saat lagi flashing ya. Tapi kalau misalkan sudah terbiasa nggak masalah juga menggunakan cara langsung seperti ini. Tapi diusahakan, takutnya lupa gitu ya, sangat diusahakan kalian memposisikan si konektor kabel fleksi ini di bagian atas. Kalian selalu memegangnya seperti ini, karena nanti takutnya ada kejadian misalkan ada cairan cleaner yang disuntikan di sini keluar di sini, itu jatuhnya nanti ke bawah. Kalau misalkan terbalik seperti ini, jatuh ke bawah nanti nempel ke si konektor ini ya. Jadi diusahakan megangnya seperti ini. Tapi lebih bagus sih memang ditutup aja. Tapi kalau gue pribadi sih lebih enak kayak gini, karena kalau ditutup nggak kelihatan itu kena air apa enggak gitu. Oke, langsung aja sebelum kita memulai mengganti si tiang nozzle ini, kita mengucapkan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak kejadian apa-apa ya. Kita tuangkan dulu cairan cleanernya ke sini, kita bersihkan dulu bagian luarnya sekalian ya, mumpung lagi dibongkar kayak gini, kita bersihin aja. Ini pakai stick wiper, stick wipe DTF. Oke, nggak apa-apa, di sini aja deh. Tuh ya, bisa kalian bayangkan kalau cairan gini menyentuh ke bagian konektor itu bisa terjadi konslet ya. Konsletnya antara di sini kebakar dan di fuse di motherboardnya itu pasti putus. Gue udah ngalamin kayak gitu, dan fuse-nya sekarang ini sebenarnya belum gue ganti, tapi gue jumper pakai kabel tipis gitu ya. Harusnya sih diganti. Dan itu kalau bisa jangan dikerjakan sendiri kalau kalian belum ngerti. Kalian ini aja panggil tukang servis atau ke vendornya ya, minta tolong gitu. Oke, bentar ambil tisu dulu. Nah, tisu kita bersihkan. Sebenarnya ini udah nggak terlalu kotor sih, karena kemarin kalau misalkan kalian nonton video gue sebelumnya, ini udah sempet gue bersihin juga di bagian sini. Oke, ya sedapatnya aja dulu ya. Tapi ini udah bersih sih, udah oke lah, lumayan bersih. Nggak perlu pakai lampu-lampu ya, gini juga udah jelas. Paling gue zoom aja sedikit sebentar ya. Oke, nah ini zoomnya banyak kalau gini. Oke, kemudian berikutnya kita akan buka 3 baut ini. Bebas saja mau mulai dari yang mana, tapi jangan terlalu ditekan ke dalam gitu ya. Harus lemah lembut. Buka 1, hati-hati hilang. Oke. Kenapa jangan ditekan? Karena kalau ditekan, takutnya nanti si besi ini, sebentar, gue lepas dulu 1. Takutnya nanti si besi ini nih, yang ini, dia bakal merikel. Karena ini besinya besi tipis ya.
besi tipis banget, nggak tahu besi nggak tahu stainless ini, bukan besi deh. Ini kayaknya kayak stainless atau apalah gitu. Kalau besi pasti ini udah karatan di sini, karena kan kena air terus atau kena tinta terus. Nah gitu ya, lembut aja. Nanti pada saat dikencangkan juga jangan terlalu kenceng, karena alasannya yaitu tadi. Kemudian alasan kedua adalah karena drat di bagian bawah sananya itu dia plastik. Jadi kalau misalkan kalian terlalu keras takutnya dol gitu ya. Jadi pelan-pelan aja, dikira-kira udah kenceng aja gitu ya. Oke sebentar ya. Oke lanjut, ganti earphone dulu, tadi udah habis baterainya. Dan setelah ini selesai dibuka semua baut-bautnya, kemudian kita lepas aja ya kita bilang besi lah ya. Besi ini kita lepas, ini bisa kita cuci nanti ya, karena ini banyak banget pasti tinta-tinta DTF yang nempel di sini. Kita taruh aja di sini. Siapkan wadah seperti ini biar ini nggak hilang ya, baut-baut dan segala macamnya. Nah kemudian kalau misalkan kalian pada saat pertama kali ngebuka si nozzle check ini bakal susah banget ditariknya. Jadi kalian perlu untuk mencongkel bagian samping sini secara perlahan, ditembusin sampai ke depan kemudian diangkat gitu ya. Tapi karena ini gue buka kemarin, jadi ini kayaknya bakal lebih gampang tuh, strek gitu ya. Udah keangkat, kalian bisa lihat. Oke, jangan lupa posisi megangnya seperti yang gue bilangin dari awal ya. Ini ada tetesan tinta mulai keluar. Kemudian kita angkat aja ininya ke atas. Digoyang-goyang sedikit. Hati-hati konektor chipnya, konektor kabel fleksinya maksudnya. Oke, dan ini udah terpisah ya. Yang gue pegang pakai tangan kanan ini adalah printhead. Ini yang harganya paling mahal di antara semua komponen yang ada di printer DTF. Kemudian ini adalah tiang nozzle. Ini harganya murah, sekitar 110 ribuan lah, kurang lebih 100 sekian lah ya. Nanti mungkin bakal gue masukin juga di website kreasi.id. Nah, sudah seperti ini, kita taruh dulu si tiang nozzle-nya di tempat yang aman, yang lain. Kemudian ini printheadnya, kita sambil bersih-bersihkan aja pinggiran sini yang ada tintanya. Jangan langsung diusap di atas printhead ini ya. Kalau pinggirannya ini nggak masalah. Oke, nah ini dalamnya seperti ini. Ini adalah boardnya. Ini adalah yang tidak boleh kena air nih. Ini kalau misalkan kena air ya namanya perangkat elektronik. Kalau kena air gimana sih? Ya pasti bakal konslet lah. Seperti itu ya. Sebenarnya nih gue salah langkah sebenarnya, bukan salah langkah. Sebenarnya ada satu step lagi yang kelewat. Harusnya tadi pada saat sebelum gue melepaskan si tiang nozzle itu kita harus flushing dulu semuanya sampai benar-benar tintanya habis keluar gitu ya. Jadi tinggal udara aja. Jadi di flushing menggunakan cairan cleaner, kemudian di flushing lagi tapi hanya pakai udara aja pelan-pelan gitu ya, sampai semuanya kosong kayak gini. Kenapa dilakukan seperti itu? Agar tidak terjadi hal-hal yang kemungkinan bisa tintanya itu seperti tadi ya, pada saat gue lepas itu tintanya bleber ke bawah, takutnya kena si konektor ini atau segala macamnya. Jadi alangkah baiknya sebelum tadi tiang nozzle-nya diangkat kita melakukan flushing dulu biar tintanya kosong dulu di dalamnya. Oke, ini udah gua taruh dulu sebentar, ini takut kena ini. Gua taruh dulu di mana ya? Di sini deh. Sebentar, posisikan jangan lupa di atas ini seperti ini. Nah, kemudian kita akan mulai buka ininya dulu, si tiang nozzle yang barunya. Oke. Oke, kita akan langsung pasang aja. Oke, gua akan mastiin dulu meniup-niup si tiang nozzle-nya ini, keseluruhan warnanya ini. Oke, lancar. Takutnya mampet ya. Dipastikan aja dulu. Bisa pakai cairan cleaner atau udara aja seperti ini. Pelan-pelan aja. Oke. Enaknya pakai suntikan yang baru aja biar nggak bingung antara ini nyendat karena mampet atau karena ininya, karena suntikannya. Nah, ini udah bagus. Oke. Belahnya ini untuk warna putihnya ya. Oke. Aman, mudah-mudahan aman semuanya. Oke. Terutama warna putih yang di tengah sini ya. Sorry kalau gambarnya rada-rada kabur kemana-mana. Kalau videonya rada kabur kemana-mana karena ini gua zoom dan jadi ruangannya jadi lebih sempit. Oke, sekarang kita mulai pasang aja si tiang nozzle-nya. Oke, kita pasin dulu. Jadi seperti itu aja ya, pemasangannya standar aja, tinggal dipasang gitu aja. Jadi sekali lagi nih ya. Oke, bentar. Nah, ini seperti ini. Hati-hati ini konektornya sekali lagi.
Terus kita masukkan seperti ini, plak, plak, plak. Nah, udah. Oke, kemudian kita pasang si besinya ini. Tapi sebelumnya gue mau bersihin dulu sedikit deh. Si besi-besinya ini sedikit aja di bagian sini. Karena ini ada tinta-tinta. Kemarin sih habis gue bersihin karena kan kemarin habis gue bongkar ya. Jadi ini masih belum terlalu parah sih kotornya kalau segini. Ini dilap tisu aja langsung bersih kayaknya. Oke, sebentar. Kita geser-geser dulu. Oke, setelah bersih baru kita kemudian pasang di atas ini, di bagian bawahnya ya. Kalau misalkan perlu, kalian bisa tekuk ini dulu sedikit. Sebentar, gue mau kasih tahu ya. Ini lidahnya agak ditekuk dulu ke atas sedikit gini, tek tek gitu ya. Ini juga biar untuk lebih menambah kencangnya pada saat pemasangan. Oke. Baru kemudian kita pasang bautnya. Sekali lagi, untuk pemasangan baut ini hati-hati, jangan terlalu kencang. Ini agak lebih seret dibandingkan yang tadi, karena kaki dratnya baru ya, karena kan ini pakai tiang nozzle-nya baru. Kemudian bagian bawah, bagian kiri maksudnya, tadi kanan, sekarang kiri. Oke, kemudian satu yang di kancing bagian atas. Up, cukup. Kita cek lagi, up, cukup. Iya, iya, oke, selesai. Jadi inilah pemasangan si tiang nozzle-nya ya. Sekarang, sebentar gue taruh dulu. Sekarang kita akan pasang lagi si printhead-nya itu ke printer. Yuk, kita pasang. Oke, untuk pemasangan kita memasang ininya dulu ya, kabel fleksinya. Dicek lagi sekali lagi apakah ada air atau tinta atau apapun yang nempel ke sana. Kalau misalnya mau lebih yakin bisa dielap-lap menggunakan baju atau lap kering ya, seperti ini aja. Kemudian kalau dirasa sudah aman, kita akan langsung pasang aja kabel fleksinya. Untuk pemasangan kabel fleksi seperti biasa ya, standar aja, tinggal dipasang aja. Tapi hati-hati pada saat mendorongnya jangan terlalu kencang, takutnya nanti ada jalur kabel fleksinya yang tertekuk, putus atau apapun gitu ya. Jadi itu nanti bisa bermasalah. Nah, kemudian setelah dipasang kabel fleksinya seperti ini, kita akan langsung taruh aja di bawah, ditempatkan di posisinya. Kembali kita siapkan baut yang tadi ya. Bautnya ada 3 ya. Di sini 1, hop, kemudian 2 lagi di bagian belakang. Nah, ini bautnya gue udah nggak pakai yang original ya. Ini bautnya udah pakai yang rada gede karena yang itu gue bilang tadi terlalu nafsu ngencengin dan ngendorinya sampai akhirnya si dratnya itu dol lah gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu kenceng juga kan, dia pada saatnya nanti akan tertekan oleh damper ya, dan itu bakal aman. Kemudian kita pasang ini namanya apa ya, pengait dampernya lah di bagian belakang sini. Oke, masukin aja, jangan terbalik sampai bunyi klik. Nah, kemudian saatnya kita memasang dampernya, dimulai dari yang warna kuning. Dari mana aja boleh sih sebenarnya, cuma biar lebih rapi aja. Dari kiri kuning, kemudian biru hitam. Jangan lupa sambil berdoa dan berucap di dalam hati, mudah-mudahan semuanya normal kembali sehingga bisa produksi. By the way, gue hari ini ada produksian juga ya. Ada yang pesan DTF meteran, kemudian ada orderan yang agak banyak dari PT Piop kembali, DTF dan juga Polyflex merah biru. Oke, kita pasang selangnya sekarang. Selangnya kita pasang. Kemudian jangan lupa dipasang plastik mikanya ya, karena ini yang sering kali lupa kalau gua. Oke, sudah selesai semuanya. Dicek di bawah. Oh iya, gua mau ngebersihin dulu bagian bawahnya dikit sebentar ya. Mau ngelap ini doang nih, bagian pinggirannya. Tadi kelihatan kotor kayaknya. Ketengahin dikit. Oh iya, kabel fleksinya nih jangan lupa ya dicek-cek lagi sebelum dinyalakan. Sekarang kita colokin lagi powernya. Kita nyalain printernya. Setelah ini kita nozzle. Kita cleaning mungkin 2 kali. Karena tiang nozzle-nya masih baru, masih kosong. Kemudian kita nozzle dan kita lihat hasilnya. Kalau misalkan memang sudah normal, berarti alhamdulillah ternyata benar masalahnya itu ada di tiang nozzle. Tapi kalau misalkan ternyata boncos
alias sama aja, berarti video ini percuma. Kita lihat aja nanti ya. Ini kita sambil beres-beres dulu, kembalikan lagi ke tempatnya karena suatu saat kita akan pakai kembali si alat-alat tersebut. Mana tutupnya tadi ya? Oke, sekarang kita cleaning dan kita akan lihat nanti nozzle check hasilnya seperti apa ya. Oke, ini sedang di cleaning. Kita akan lihat di sini seperti yang tadi kita lihat ya, pada saat masih pakai tiang nozzle yang lama itu putihnya sedikit. Ini juga kayaknya masih sedikit sih karena masih cleaning yang pertama. Oke, ini saat yang mendebarkan. Oke, putihnya belum keluar, masih baru warnanya aja. Ini adalah saat-saat yang membagongkan. Kalau misalkan memang masih seperti itu, printhead harus diganti. Malu-malu ya warna putih ya. Oke, jadi setelah gua cek tadi ini ada kendala apa ini ya? Lampunya berkedip bergantian antara paper dan ink. Kalau misalkan sepengalaman gue indikasi seperti ini adalah ini harus di reset di wasted pad counter ink gitu deh pokoknya. Kita lihat aja di softwarenya seperti ini. Softwarenya adalah ini adjustment program untuk L1800. Ini bisa digunakan juga untuk yang L800 deh kayaknya. Oke, kita lihat. Kita pilih yang particular adjustment mode. Kemudian kita pilih yang wasted ink pad counter. Kemudian kita cek. Oke, kalau communication error kayak gini jangan panik, kita keluar lagi. Nah, ini portnya auto selectionnya diganti aja, diklik select. Kemudian pilih yang port auto selectionnya ke L1800. Kemudian oke, kita balik lagi ke particular adjustment mode. Kemudian wasted ink pad counter. Kemudian di checklist ini 2. Kemudian klik yang check dan dia akan ngecek harusnya nih. Oke, sebentar ya, atau harus gue matiin dulu printernya kali ya? Oke, bentar gue matiin dulu deh printernya. Oke, sebentar ya. Ini masih communication error karena printernya baru aja gue matiin. Sekarang gue nyalain lagi. Oke, kita tunggu, kita lihat. Coba kita cek lagi untuk memastikan ya, meskipun ini udah nggak berkedip lagi. Tapi kita pastikan aja dulu di sini. Nah, ini udah 96% ya. Jadi maksimal itu adalah max point-nya adalah 12.000. Ini udah 11.900. Jadi memang udah saatnya kita harus reset. Cara resetnya adalah ini diklik 2, kemudian dicek ya. Kalau dicek nanti untuk mengeluarkan apa namanya angka seperti ini untuk ngecek ya udah seberapa banyak apa namanya pad counternya. Nah, kalau misalkan udah dicek ternyata oh udah banyak nih, kita reset. Nah, kemudian kita klik yang initialize. Diklik aja, kemudian pilih OK. Turn off the printer. Kita matiin dulu printernya. Oke, kita tunggu mati. Nah, kalau udah mati, kita klik OK. Nah, please reboot the printer. Nyalain lagi printernya. Oke, kita tunggu sampai nyala. Oke, udah nyala, kemudian kita klik OK. Nah, selesai. Sekarang kita checklist lagi, kita cek apakah angkanya sudah berubah. Oke, udah 0 ya, udah ke reset ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal seperti itu, tadi apa namanya monitor untuk indikasi kertas dan tintanya itu berkedip bergantian ya, bukan berkedip bersamaan tapi berkedip bergantian, itu udah positif bahwa si printer ini bisa apa namanya minta di reset wasted ink pad counternya. Kalau misalkan kalian mau nyari software seperti ini ada di kreasi.id di kategori atau di menu download ya. Download terus software DTF gratis, kalian bisa langsung download aja di sana. Oke, kita balik lagi. Sekarang tadi kita mau nozzle check ya. Oke, di sini setelah gue buka ternyata ada warna yang bercampur di sini. Itu ada kemungkinan memang terjadi apa ya? Kayaknya kurang rapat atau gue coba mau bersihin dulu deh itunya si tiang nozzle-nya. Kayaknya bakal gue lepas aja biar lebih aman ya. Oke, ini kesalahan gue yang paling konyol sebenarnya.
Jadi tadi pada saat gue melakukan pembongkaran nozzle, gue ngunci si ini jalur tintanya ya. Jadi gue kunci ke bawah. Artinya tinta di sini nggak bisa mengalir ke sini. Makanya nggak pernah ada tinta yang keluar pada saat tadi di cleaning. Gue udah panik banget itu. Dan indikasi yang kedua adalah ini, tintanya bercampur. Jadi ini warna putih, ada warna birunya juga di sini. Jadi dia nggak bisa nyedot dari luar, makanya dia nyedot dari temennya yang ada di dalam tiang nozzle itu. Dan ini yang tadinya full jadi pada kayak kosong gini ya. Nah itu adalah salah satu ciri bahwa ini masih kekunci. Jadi dia nggak bisa ngambil tinta dari luar, dia jadinya nyedot udara dari dalam sana. Alih-alih menyedot udara, dia malah menyedot tinta yang ada di bagian headprint bawah tuh kan suka ada sisaan warna biru atau apa gitu. Dia malah nyedot yang ada di situ. Makanya ini terjadilah kayak gini nih. Lihat, warna kuningnya jadi menyedot kotoran yang warna hitam dan segala macamnya. Jadi ini konyol banget ini. Gue lupa lagi, ya ampun. Oke, ini kalau ke bawah ngunci ya. Sekarang kita buka ke bagian atas. Gue udah panik nih di dalam hati. Wah, print head. Gue udah mikirin, aduh duitnya gimana ya. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan sih, gue belum tahu ya. Tapi gue yakin ini gara-gara ini aja sih masih kekunci. Dan ini bakal gue bersihin, gue bakal sedot, bakal gue buang, bakal gue rapihin lagi ini. Ini udara-udaranya juga bakal gue sedot. Kita akan lakukan itu. Oke, untuk menyedot tinta-tinta yang ada di dalam sini, kita harus menggunakan satu suntikan untuk satu channel warna. Nah di sini gue udah siapin, gue punya sekitar 5 ya. Untuk putih kan sama ya sedotannya, jadi gue punya 5 sedotan khusus untuk DTF. Ini juga gue punya yang satu untuk sublim ya, jadi gue pisahin. Sebenarnya mungkin nggak apa-apa juga sih disamain, tapi gue pisahin aja. Nah ini ada 4, mulai dari yang biru, kuning, hitam, merah. Kita akan lakukan penyedotan aja sekarang. Dan ini nggak dimasukin lagi ke tabung tinta yang di luar ya, tapi ini dibuang. Kita mulai dari warna kuning. Jadi selain kita membuang, aduh gue masih ngerasa konyol banget tadi. Selain kita ngebuang si tinta yang bercampur ini, kita akan membuang udara yang ada di dalamnya juga ya. Oke, sebentar. Karena kalau dibiarkan kayak gini nanti warnanya pasti ngaco. Kita buang-buang tinta ya, nggak apa-apa lah deh, daripada gue harus ganti print head, mendingan gue buang tinta aja. Nah tadi taunya itu gue daripada saat nyedot damper ini, kok nyedotnya keras banget gitu, kayak nggak bisa kesedot gitu ya. Terus gue curiga, wah ini kayaknya selangnya ada yang kejepit atau gimana, taunya benar. Panik. Oke bentar, ini agak susah ya, ini kayaknya bakal agak banyak kebuangnya nih. Kocok dulu, masih ada warna hitamnya ini di warna kuningnya. Nah, oke, 3 kali sedotan. Halo. Oke, udah cukup kayaknya nih ya. Sekarang kita pasang. Untuk warna kuningnya kita pasang duluan aja. Oke, udah dikuras ya yang tadi kotornya. Nah, ini ditaruh lagi buat nanti. Sekarang kita akan lihat bagaimana kondisi capping stationnya pada saat si kuncian ini udah dilepas ya. Apakah dia sudah menyedot tinta atau belum? Oh, lihat ya, udah banyak banget ya tinta yang keluarnya. Ya, jadi sekali lagi makanya tadi dari awal setelah gue ganti tiang nozzle itu, gue berkeyakinan sangat bahwa ini bakal langsung bagus sih 1-2 kali cleaning, nggak perlu pakai strong cleaning yang dari adjustment program, nggak perlu di flashing apa segala macam. Tapi gue curiga kok nggak keluar tintanya gitu, sedikit banget yang keluar gitu. Ternyata ya ini penyakitnya adalah di kuncian si selang tinta ini. Nah bisa dilihat putihnya luar biasa ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi memang ya nggak tahu sih, kita belum bisa bilang setelah kita lihat hasil nozzle checknya. Tapi gue berkeyakinan ini adalah memang tiang nozzle. Dari awal masalahnya itu kita kembali lagi ke case awal bahwa ini penyakitnya adalah di tiang nozzle. Kalau misalkan kalian di tengah jalan ketemu dengan kasus seperti tadi, di dampernya kok ada tinta warna lain bang, bercampur segala macam. Ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah print headnya udah jebol. Jadi yang seharusnya dia nggak narik tinta dari channel sebelahnya, ini ketarik dari channel sebelahnya. Itu indikasi dari tinta jebol. Kemudian yang kedua adalah ini, kuncian ininya lupa untuk dibuka gitu ya. Entah kalian habis maintenance atau habis ganti tabung atau gimana gitu. Kalian harus cek juga ini.
Ngebukanya itu ke bagian atas panahnya ya, kalau nguncinya itu ke bagian bawah. Nah biasanya ini dikunci itu ketika printer ini akan dikirim atau dalam proses pengiriman ke mana lah gitu misalnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ini sedang cleaning. Setelah ini kita akan nozzle check, kita langsung akan lihat hasilnya dan gua yakin 100% ini udah sembuh. Oke siap, sekarang ini sedang akan melakukan proses nozzle check ya. Tadi cleaningnya udah selesai, cleaning 1 kali ya. Setelah yang tadi bermasalah itu gue baru cleaning 1 kali. Mudah-mudahan ini langsung bagus, kalau nggak bagus pun ya sekali lagi lah masih aman. Tapi gue yakin sih kayaknya udah sih, kita lihat aja. Oke, nah kalian bisa lihat sendiri di sini hasilnya. Oke, kelihatan nggak? Nih warna putihnya. Tadi kosong banget ya. Nah ini masih ada bolong-bolong di warna hitam. Ini harus di-cleaning lagi sekali lagi ya. Yang putihnya justru udah bagus, tapi yang di hitamnya nih. Tapi hitam lebih gampang biasanya. Kalau CMYK lebih gampang dibandingkan warna putih. Jadi kita akan cleaning sekali lagi aja ya. Kita lihat lagi nanti hasil nozzle-nya seperti apa. Bisa lihat kah kalian? Tuh, garisnya udah 2 lagi. Artinya ini udah normal lagi dan confirm bahwa ini masalahnya adalah di tiang nozzle. Dan sudah bagus lagi semuanya, hitam, kuning, putih, merah, biru, layaknya printhead baru. Alhamdulillah. Sekarang gue akan nyiapin desainnya dulu, gue bakal langsung produksi. Setelah itu mungkin gue bakal closing aja kali ya, karena ini udah kelamaan banget. Yang produksi kali ini mungkin nggak tahu nih bakal dijadiin konten atau enggak. Nah oke, itu lagi mulai produksi ya, ada pesanan dari PT Piok. Jadi ya kurang lebih seperti itu aja. Kalau teman-teman menghadapi masalah seperti yang gue hadapi, kalian bisa cek juga tiang nozzle-nya. Tiang nozzle-nya mungkin nanti bakal gue coba jual juga di website kreasi.id, bisa kalian cek aja atau bisa kalian cek di kolom deskripsi. Mungkin nanti bakal gue taruh linknya di sana ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin meminang atau mencoba membeli mesin printer DTF seperti ini, perlu diketahui hal-hal seperti yang gua hadapi seperti tadi itu pasti ketemu dengan hal-hal seperti itu. Dan ada baiknya teman-teman punya pengalaman, punya pengetahuan, punya ilmu, atau punya tempat untuk sharing juga untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak percaya, kalau misalkan kalian mikir gue nakut-nakutin aja, silahkan join ke grup tentang DTF di Facebook ya. Kalian bisa lihat di sana banyak banget orang yang ngejual printer DTF second tanpa printhead. Karena mampat printheadnya atau konslet atau apapun seperti yang gue jelaskan dari video tadi dari awal. Gue meskipun membuka jasa ngerakit printer DTF gini, setiap kali ada yang ingin beli, baik itu chatting atau telepon, gue pasti selalu nakut-nakutin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalian bisa belajar dari kesalahan yang gue perbuat, dari apa-apa yang udah gue sampaikan di video ini. Kalau misalkan kalian mau berlangganan channel ini, kalian bisa juga klik tombol gabung. Kalian bisa support channel ini di sana, bisa berlangganan menjadi member ya, bisa dicoba aja. Gue juga baru mulai aktifin dari kemarin. Jadi kurang lebih seperti itu videonya teman-teman. Kalau misalkan bermanfaat, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan dinyalakan loncengnya. Kalau ada pertanyaan, tulis aja langsung di kolom komentar. Sampai ketemu lagi nanti di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.